Oke, hari ini kita akan diskusi yang asik-asik, diskusi yang menarik, diskusi yang profesi ini banyak dicita-citakan oleh kalangan muda hari ini. Bahkan orang tua pada zaman dahulu pengen banget anaknya kerja di sini. Dari yang seorang petani pengen anaknya nggak jadi petani, tapi pengen anaknya jadi PNS. Kemudian ada yang bekerja di bengkel, pengen anaknya jadi PNS. Ya kayak saya ini, walaupun nggak kecape ya, yang gini aja. Di sini ada dua bintang tamu, dua narasumber. Yang pertama ada Dimitri Moksadik dari Ormas Sekitar, biasa mengamati keadaan sekitar, jadi paham situasi hari ini. Kemudian yang kedua ada Mas Yel. Ini adalah seorang peternak ikan cupang. Pengamat cupang. Pengamat ikan cupang yang akan juga berbicara tentang PNS ataupun CPNS yang banyak diminati oleh masyarakat hari ini. Saya melihat kemudian kenapa PNS ini banyak diminati ataupun banyak orang-orang mengikuti CPNS, karena itu adalah satu langkah terbaik untuk mendapatkan menantu yang diidolakan. Ya, karena kita banyak suka kepada perempuan yang kita cintai, terhambat karena status kita masih pegawai honorer, terkadang tidak disambut baik oleh mertua. Nah, kalau pendapat dari Dimitri Moksadik nih, gimana melihat situasi hari ini atau pandangan hari ini terkait ini? Ya, kalau dari saya mewakili dari Ormas Sekitar ya. Ya, fenomena CPNS ataupun PNS ini yang diminati oleh masyarakat umum itu ya tidak terlepas daripada mungkin dari kerjanya mungkin ya, ataupun istilahnya dia kan secara pendapatannya itu dia nggak pandang musim, mau musim hujan, mau musim demo, musim apa, pasti dia gajiannya pasti tetap ada gitu loh tiap bulannya. Dan kalau mungkin teman-teman mengamati bahwasanya kalau coba lingkungan kalian nih lihat, pasti pengen orang tua itu kan pengen punya calon mantu yang PNS, nggak mungkin pengen punya mantu dia seorang yang nganggur, pengangguran, itu nggak ada. Pasti pengennya jadi dapat mantu yang PNS supaya hidupnya ya stabil, jelas, dia nggak lihat musim. Itu sih yang mungkin awalan dari diskusi kita. Pas mau nikah malah dapat PHK ya. Nah, yang kedua nih pandangan dari Mas Jel selaku pengamat ikan cupang terkait situasi hari ini nih, pandangannya nih gimana? Ya, sebelumnya terima kasih nih ya. Yang artinya saya sendiri kan sebagai pengamat cupang kan. Artinya pengamat cupang, saya sudah menjalani kegiatan pengamatan cupang itu sejak tahun 2000-an. Udah lama juga ya? Saya Baru lahir. Nah, menarik sekali kaitannya dengan tadi ya PNS ya. Ya memang faktanya masyarakat itu memandang bahwa PNS itu pekerjaan yang sangat menyenangkan. Pulang datang absen, kemudian pulang absen, bayaran. Tadi sempat disinggung bahwa bayarannya itu tidak terpaku pada tidak terpengaruh lah ya, pada musim ya. Tetap dia. Dan musim kemarau, bahkan musim pengangguran pun dia dapat. Ya teman-teman sekarang ya. Betul. Pengangguran ya. Ya, betul. Bagi PNS itu ya dia masih tetap saja enjoy ya. Rokok tidak berhenti ya. Iya. Makan tidak kekurangan ya. Jadi gini ya, Bung, apa namanya? Istilahnya kalau minat untuk jadi PNS itu dia tidak fluktuatif ya, semakin naik apalagi dengan musim pengangguran hari ini ya. Itu. Musim Omnibus Law ya, semakin banyak orang-orang yang berharapan jadi pegawai negeri sipil kan. Ya, jelas itu. Kita lihat kan ya contoh hal sepelenya lah ya. Ketika saya ini cerita ya, cerita pribadi lah ya. Dari pengalaman teman saya, yang artinya dia kuliah. Nah, dia cita-citanya pengen jadi PNS. Nah, dia itu sudah ada keinginan untuk menikah. Dia akhirnya Jual ginjal. bukan. Apa?
dia akhirnya apa namanya berdandan seperti PNS. Rapi gitu kan. Iya, sehingga dia mendekati orang tua si cewek itu berpandangan bahwasanya wah dia kerja kantoran, dia PNS. Ya dia mudah, padahal dia itu belum PNS. Dan ternyata dia itu cuman bisa katakanlah honorer. Tapi dari penampilan PNS sehingga terpandang di masyarakat. Nah, itu yang salah satu penyebabnya sehingga PNS itu sangat diminati. Nah, salah satunya benar tadi yang dikatakan untuk menggait seorang cewek dan seorang mertua dalam arti image awalnya itu sangat mudah. Sehingga meskipun dia memiliki karakter wajah yang pas-pasan yang pas-pasan itu dengan sangat mudah untuk mendapatkan calon istri. Nah, itu yang menjadi salah satu penyebab itu. Kalau analisa saya sebagai pengamat Jepang ya, karena pengamat Jepang itu kan sering melihat Jepang, ya kan, istilah seperti ini bagaimana dia berkembang biak, itu salah satu faktornya ya. Sehingga saya melihat dari sudut pandang itu dulu, bagaimana manusia ingin berkembang biak, dia kan selalu mencari calon istri. Nah, salah satu caranya ya Menipu. ya bukan menipu, tapi ya strategi ya. Strategi. Analisanya seperti itu. Itu dari sudut pandang saya, pengamat Jepang yang sudah berpengalaman tahunan lah ya. Tapi menarik sih, maksudnya gini loh, semama bahwa meniru gaya PNS dengan berpakaian rapi, padahal dia bukan PNS dengan Pengangguran lah ya. iya pengangguran. Itu yang menjadi Pengangguran negeri sipil ya benar. pengangguran yang jadi passion itu ya. Yang menjadi pertanyaan saya ketika keluar malam minggu gitu loh. Mama kita keluar nih sama pacar ke kedai kopi. Itu uangnya dari mana gitu loh. Sementara kan angka pengangguran hari ini semakin naik, secara tidak langsung akan juga berdampak terhadap strategi-strategi untuk menjadi PNS pura-pura gitu loh. Itu jajannya di mana sih malam minggu gitu loh. Penasaran juga itu apakah cuma jajan kopi sasetan atau apa kan menarik sekali ya pikir. Kalau lihat anak pacaran itu kan kalau anak muda kalau sama temen makan join berdua, kalau sama pacar kayak di Pizza Hut gitu kan yang enak-enak yang ayam goreng. Pengangguran dapat uangnya dari mana, Bro? Tapi menarik sih gini, kalau aku melihat dari diceritakan dari Mas pengamat Jepang yang biasa-biasa saja ya. Enggak berkembang ya. Enggak, masih segitu aja ya. Artian kalau tadi temennya ada yang kuliah ambil apa ya, ambil jurusan berarti ya? Ambil jurusan kalau menurut saya pribadi sih salah kalau dia ambil jurusan kayak entah itu pendidikan, entah itu apa. Ini contoh profesi ya, maksudnya contoh jurusan di akademik ya. Yang benar itu bukan mengambil jurusan pendidikan ataupun apa. Dia cukup mengambil jurusan orang dalam aja biar jadi PNS itu. Itu dia lebih konkret karena apa ya? Ya budaya apa namanya kalau itu kolusi itu memang udah mendarah daging, nggak bisa dipungkiri, itu sudah valid untuk masyarakat kita ya, Mang. Budayanya kayak gitu. Kita obrolin juga bagaimana sih sejarah daripada PNS gitu kan, dari zaman dahulu sampai sekarang. Kenapa sih hari ini menjadi sebuah fenomena di mana banyak hampir semua orang lah pengen jadi PNS kan. Kenapa sih dari hari ini sampai bisa kayak gitu? Dulunya seperti apa gitu loh. Seperti itu mungkin Bung dari ormas sekitar. Bapak saya aja pengen jadi PNS katanya. Katanya kan tadi kata Mas Dian datang absen, pulang terima gaji. Nyinggung nih soal sejarahnya. Sejarahnya seperti apa sih? Dari Dimitri Moksadik ini memahami soal PNS itu sejarahnya gimana? Yang biasa mengamati keadaan sekitar ya kan? Pasti tahu lah ya kira. Ya kebetulan, ya betul sekali. Saya pasti mengamati karena saya ormas sekitar. Ini bisa menjadi peluang kalau ada fenomena-fenomena apa gitu kan, menjadi income. Ada musim Unibuslo ya kita ikut demo, ya ada income lah. Nah, sama juga halnya dengan kita, karena saya mendapat undangan resmi ya dari apa ini obrolan gak jelas ini ya. Ngobrol tentang PNS ini kan. Sempat mengaji juga sebenarnya karena kebiasaan kita ya mengaji. Karena ya harus yang diajarkan yang pertama dalam ajaran kita kan adalah iqra. Bacalah. Bacalah kan membaca sekitar, membaca keadaan, membaca potensi, sama halnya dengan membaca PNS karena memang menjadi apa ya? Menjadi menarik. Kalau sejarah dari PNS sendiri kan sebenarnya dari VOC.
sebenarnya. Kalau saya sempat baca, mungkin bisa saya bukakan ya sumbernya dari mana ya? Karena agak sedikit lupa. Oke. Oh paham, saya sudah menyiapkan ini dari sebulan yang lalu. Mengutip dari Tirto ID, Bung, untuk menjadi pegawai negeri sipil itu kan tadi dijelaskan sudah menjadi impian masyarakat Indonesia. Jadi Tirto ini dia melakukan survei terhadap 3 perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Bahwasanya sekitar 43,1% responden milih menjadi PNS dengan alasannya ya ini keamanan pekerjaan. Jadi keamanan itu dia tidak lihat musim, mau musim demo, musim pengangguran, musim pencurian, musim apa, dia tetap mendapat gaji. Terus gengsi karena pakaiannya kan rapi ya kan. Terus jaminan hidup dan pasien. Kalau dari Tirto ini mengatakan sejarah PNS adalah warisan daripada kolonialisme Belanda pada masa setelah runtuhnya VOC, karena pada masa VOC itu kan banyak pos-pos administrasi yang kosong pada masa itu. Maka dari itu VOC menggalangkan sebuah program di mana merekrut priayi-priayi pada masa itu untuk mengisi pos-pos tersebut dan dijadikan pegawai negeri pada masa itu. Sedangkan kalau kita lihat pada masa itu kan VOC ini bisa dikatakan monopoli sumber daya alam di negara kita tercinta ya Bung ya, di NKRI. Nah ini kan cukup riskan kalau menurut wacana daripada ormas sekitar. Kalau dia menjajah, kenapa banyak orang-orang pribumi, bumi putra mau masuk terhadap sistem itu gitu loh. Dia istilahnya penjilat atau apa ya, mungkin bisa diperjelas dari teman-teman pengamat Jepang yang mengamati dinamika PNS juga ya, karena sudah jadi ada CPNS juga sebenarnya ya. Ya budaya-budaya menjilat ini kan yang kupikir sampai hari ini patut kita obrolin walaupun nggak penting sebenarnya ya. Itu sih. Cukup sering ya, artinya menjajaki di dunia ke-PNS-an ya. Dunia ke-PNS-an. Ya, artinya saya coba meraih sesuatu. Artinya cita-cita yang didambakan ya termasuk orang tua ya jadi PNS. Saya sudah menjelajahi dan semua dari peluang-peluang yang ada untuk entah itu PNS jadi pegawai menjaga tahanan, entah itu jadi tukang kebersihan, semua sudah saya ikuti. Tapi sampai saat ini bahkan sudah beberapa kali saya daftar, saya ikut seleksi, dan akhirnya ya alhamdulillah belum lolos juga. Gagal juga. Nah, itu pengalaman. Kemudian ada satu hal lagi, bahwasanya tadi sempat menyinggung bahwasanya terkait dengan penjilat. Itu memang terjadi bukan hanya pada saat zaman kolonial. Artinya sampai saat ini pun ya budaya seperti itu ya masih ada, jelas masih ada. Kita bisa melihat bahwasanya ketika dalam sebuah instansi, ya kan? Instansi. Nah, itu pasti ada orang-orang seperti itu yang ingin menunjang karirnya dengan cara menjilat, ya kan, menjilat es krim atau maksudnya kan menjilat dalam arti cari perhatian lah ya untuk menunjang karirnya supaya dia naik jabatan. Nah, dan rata-rata yang ada itu memang itu terbukti ampuh ya, daripada kita terobsesi seperti kebanyakan masyarakat ingin daftar PNS dengan harapan kesejahteraannya terjamin, dengan harapan gengsinya, dengan harapan tadi passionnya. Tapi kita harus selalu bersyukur bahwasanya itu bukan penentu, ya. Yang menentukan itu adalah niat kita. Betul. Ya, artinya ya kan sesuai berdoa dengan kepada Tuhan yang Maha Esa. Sesuai dengan keyakinan kita. Nah, itu yang menjadi penunjang. Jangan terobsesi ingin jadi PNS ketika dia tes berkali-kali, tahu-tahu gantung diri. Nah, itu bisa jadi kan? Ya. Enggak punya iman, Bung. Karena dia stres. Berkali-kali dia istilahnya ingin meraih sesuatu, istilahnya menjadi PNS karena tuntutan dari tadi orang tua ingin jadi calon mantu, calon mertua kan. Pokoknya PNS. Bahkan dia rela
menjual apapun yang dia miliki, entah itu tanah, entah itu apa harga diri. bisa jadi harga diri dia rela jual asalkan dapat gelar PNS. Ya, makanya benar, saya juga sependapat bahwasanya kita nggak usah tergantung pada sebuah jimat, ya kan. Lebih baik kita tergantung pada uang mungkin ya. Uang itu yang bisa kita menjadikan ya semuanya itu lebih mudah. Iya, berbicara. Fenomenanya kan masyarakat pengen banget jadi PNS. Apakah ini menjadi satu persoalan sendiri di negara kita ini? Kenapa orang-orang berbondong-bondong ingin jadi CPNS? Apakah karena negara tidak mampu menyejahterakan masyarakatnya di sektor lain? Ya kan? Kalau pandangan Mas Jel, nanti dulu ya, Mas Jel ditahan dulu ya. Biar dari Dimitri Moksadik dulu nih. Ya kalau dari saya pribadi sih ya nggak berani bilang pemerintah gagal ataupun apa ya. Takut ya, Takut juga. Bahaya Bu UITE sekarang. Nah kalau saya mengamati ini kalau mengacu pada apa ya namanya yang sudah di PNS, yang jadi PNS ya. Hari ini pemerintah kalau menurut saya dalam mengadakan tes CPNS dan yang jadi pun itu sangat minim ataupun layak dijadikan acuan sebagai pegawai negeri sipil. Karena apa? Banyak kasus-kasus yang ada di media hari ini yang mengatakan bahwasanya ada PNS yang digerebek di losmen gitu kan. Ngapain itu? Itu. Kalau dari Mas Jel ini, Kalau dari saya pribadi saya agak berbeda ya, saya melihat sudut pandangnya ya. Tapi sebenarnya solusinya mudah kalau menurut saya. Ini menurut saya pribadi ya. Yang artinya kita merubah mindset masyarakat bahwa PNS itu seperti ini dan lain sebagainya. Kita harus pemerintah itu memberikan solusi bahwa semua pekerjaan digaji seperti PNS. Iya. Pengamat cupang ada pensiun. Kesejahteraannya terjamin. Nah, ketika semua di lini-lini pekerjaan. Emang hari ini belum sejahtera, Bung? Ya, masih kurang lah ya. Ketika kita melihat ketika pemerintah menerapkan semua sektor itu gajinya seperti PNS, sistem gajinya, sistem kesejahteraannya, saya kira pola pikir masyarakat akan berubah. Nah, yang artinya nggak usah jadi PNS, jadi apapun, toh bayarannya sama, tunjangannya sama, kesejahteraan, jaminan kesehatan, keluarga dan lain sebagainya. Ketika itu sebagai solusi mungkin ya, pola pikir masyarakat ya akan berbeda ya kan. Ada tukang ngarit gajinya PNS, ya kan? Pak itu Dan itu harus digaji. direncanakan juga terkait seragamnya dari tukang ngarit ya. Karena PNS pun kan harus pakai seragam kan. Iya. Tukang ngarit harus ada. setuju saya dapat sablon. Iya. Jangan bilang harapan ketika saya bukan PNS, itu jangan, karena mungkin saja kebijakan itu akan berganti semua sektor, instansi apapun ataupun sektor apapun, usaha apapun dia layak gaji seperti PNS. Ya kan? Nah, itu jadi solusi. Bukan berarti pemerintah itu tak sanggup memberikan peluang pekerjaan. Peluang pekerjaan itu sangat banyak. Banyak. Tapi yang menjadi permasalahan itu jumlah populasi ya. Populasi penduduknya jauh lebih banyak. Itu tidak sinkron dengan pekerjaan yang ada. Kita harus menciptakan pekerjaan apapun itu, menciptakan ide-ide baru ya, sehingga tidak terpaku pada PNS ya. Mungkin itu saja ya dari saya. Kebanyakan bercanda jadi lupa closing statement. Poinnya sih udah nangkep beberapa poin kenapa masyarakat pengen jadi PNS. Salah satunya karena kesejahteraannya ya, Bu ya. Kesejahteraan yang memang dijamin oleh negara, kemudian bisa menjadi menantu idaman bagi seluruh masyarakat yang ada di Indonesia karena sertifikatnya bisa dicairkan ya kan. Punya gaji tetap tanpa harus melihat ada pandemi kan, walaupun ada sedikit penurunan gaji tapi sedikit daripada yang kena PHK ya kan. Terima kasih kepada Mas Yel selaku pengamat ikan cupang yang sudah berkenan datang merelakan ikan cupangnya kawin sendiri tanpa ada. Nah kemudian dari orang sekitar ya Mas Mosadik, ormas sekitar ya Mas Mosadik ini ya yang sudah berkenan datang ya untuk merelakan tidak mengamati situasi sekitar, siapa tahu ada pisang yang bisa dicuri. Ini tuh, dan saya yang belum ada nama ini menutup acara kita dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.